Indonesia masuk dalam daftar negara dengan polusi udara terburuk di dunia. Tingginya polusi udara di Indonesia berpotensi memunculkan berbagai penyakit kronis pada manusia. Untuk membahas terkait hal ini bergabung bersama kami Guru Besar FKUI Rumah Sakit Persahabatan Agus Dwi Susanto. Selamat sore, Dokter Agus. Selamat sore, Mas. Dokter Agus, apa ya efek jangka pendek menghirup polutan polusi udara ini? Ya, terima kasih. Jadi kita harus memahami bahwa dampak dari polusi udara ini adalah jangka pendek atau yang langsung bisa muncul atau jangka panjang yang umumnya setelah terpajan polusi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dalam jangka pendek itu umumnya terjadi karena komponen baik partikel ataupun gas dari polutan itu memiliki sifat iritan. Ini menyebabkan terjadinya iritasi pada epitel, mulai dari epitel di saluran nafas atas di hidung, di tenggorokan, sampai saluran nafas bawah. Sehingga timbul gejala-gejala mulai hidung berair, kemudian tenggorokan terasa sakit, kemudian juga batuk-batuk, timbul dahak. Nah, ini dapat berlanjut apabila pajanannya berhari-hari akan meningkatkan terjadinya gangguan pada imunitas saluran nafas dan paru yang akibatnya bila ada virus atau bakteri yang masuk akan terjadi infeksi sehingga terjadilah infeksi saluran pernapasan napas akut ya. Ini paling sering terjadi biasanya dan dampak akut berikutnya adalah bagi orang-orang yang telah memiliki penyakit dasar ya, misalnya dia memiliki asma, memiliki penyakit paru kronik. Nah, ini akan terjadi serangan yang lebih meningkat, kunjungan ke gawat darurat rumah sakit juga meningkat. Ada data dari kami di RSUP Persahabatan tahun 2019, kita melakukan kegiatan survei 1 tahun, bahwa ketika terjadi peningkatan polutan PM10 secara berkala, maka kunjungan gawat darurat karena penyakit asma maupun PPOK itu juga meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan polutan PM10 dan ozon. Oke. Dokter Agus, yang bisa dilakukan apa ya untuk meminimalisir dampak polusi ini, khususnya bagi yang beraktivitas di luar ruangan? Ya, memang upaya yang terpenting adalah melindungi supaya partikel-partikel itu, terutama PM2,5, PM10 itu tidak terhirup masuk ke dalam saluran nafas ataupun ke paru. Maka yang terpenting adalah gunakanlah masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Apabila kita berkendaraan menggunakan mobil, maka pakailah mobilnya itu menggunakan AC dengan metode recirculate yang menggunakan udara dari dalam dan digunakan ke dalam lagi. Jangan menggunakan open circulate yang mengambil udara dari luar masuk ke dalam. Itu tidak disarankan pada saat polutannya tinggi. Yang ketiga tentu harus menjaga kualitas udara dalam ruangan. Karena kalau orang-orang yang tinggal di area dekat polutan, walaupun polusinya di dalam luar ruangan, itu seringkali masuk ke dalam rumah atau ke kantor-kantor. Oleh karena itu harus dijaga betul kualitas udara dalam ruangannya itu bagus, supaya kita bisa beraktivitas di dalam rumah. Misalnya menggunakan air purifier, kemudian AC dengan recirculate, atau kalau misalnya tidak punya air purifier bisa menggunakan tanaman-tanaman yang menyerap polutan di dalam rumah ya, seperti lidah buaya atau beberapa jenis lainnya yang direkomendasikan. Oke, selain itu apa yang bisa dilakukan ya untuk mengurangi dampak polusi udara yang sangat tinggi ini di ibu kota? Ya, tentunya harus ada upaya juga dari pemerintah untuk mengurangi polutan itu sendiri. Karena yang terpenting adalah polutan ini harus diturunkan kadarnya sampai ke dalam batas yang normal. Ya. Tentunya upaya-upaya itu bisa dengan membuat regulasi nilai ambang batas yang lebih aman. Yang kedua mungkin membatasi jumlah kendaraan yang berkontribusi terhadap polutan. Karena di kota-kota Jakarta dan sekitarnya, polutan tertinggi ini ada di transportasi. Yang ketiga tentu menghimbau penggunaan angkutan massal supaya masyarakat lebih menggunakan angkutan massal yang
ramah lingkungan ya, seperti MRT, kemudian busway yang listrik ya. Dan tentunya juga harus ada pengawasan polutan dari industri, karena nomor 2 penyebab polutan di kota-kota besar, terutama Jabodetabek ini dari industri. Harus ada pengawasan dan punishment supaya polutan dari industri ini juga bisa dikurangi. Dan terakhir tentu menggunakan kawasan hijau itu harus diperbanyak rasionya, karena dengan kawasan hijau itu polutan bisa dikurangi. Mungkin demikian, Mbak. Baik, kita berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas ya, ataupun tindakan cepat untuk bisa menekan polusi udara di ibu kota yang sudah semakin memburuk ini. Karena dampaknya ini ke depan nanti Indonesia, terutama ibu kota Jakarta, akan betul-betul tercemar ya polusi udaranya. Mengingat yang sekarang saja sudah sangat tinggi kadarnya. Terima kasih sekali Guru Besar FKUI Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Agus Dwi Susanto atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom malam hari ini. Sehat selalu.